Kamu gak berhak ya nasihatin aku. Jangan mentang-mentang kamu pakai sarung mau ceramain aku. Kamu sadar kamu siapa? Hah? Meskipun kamu gak doain aku udah sukses. Masalah sifat, ya aku seperti ini cuma sama kamu doang. But, aku dengar kabar kamu jadi kejuan ya. Terus ini jadi apa nih tiba-tiba kayak gini? Mau ngaji kamu? Atau mungkin kamu habis diceramai sama aku? Tapi seimbang si biduan kayak dia ketemu sama Bapak Ustadz. Ini mana ya? Bayu, kamu ngapain sih nih, Bang? David ya? Masih ingat? Apa kabar Fit? Kabarku baik. Oh ya, syukur deh kalau misalkan kabar kamu baik Fit. Aku juga udah lama banget gak ketemu sama teman-teman SMA. Iya, kita udah lama gak ketemu. Aku pikir kamu udah jadi bos atau udah kerja di kantoran. Ternyata kamu masih sarungan seperti ini. Hah? Mau kondangan? Atau ada tahlilan di daerah sini sehingga kamu berpakaian seperti ini? Hah? Iya. Kalau ke taman itu yang pantas dong, pulang dulu ganti baju kalau habis tahlilan. Hah? Kalau habis tahlilan langsung ke taman seperti ini. Aku bukan habis tahlilan Fit. Terus? Ya, aku emang suka aja bagian kayak gini. Jadi kalau misalkan memang udah waktunya kita beribadah, ya aku nggak ganti baju lagi. Kok sok-sokan deh. Hah? Aku heran sama kamu. Iya. Biasanya kalau orang pakai sarung dan ya pakai baju koko seperti ini biasanya orang-orang pengangguran seperti kamu, ya kan? Hah? Kamu masih gak punya pekerjaan kan? Atau mungkin kamu kerja serabutan? Iya. Kasian banget sih kamu. Hah? Yang lain udah pada sukses. Contoh aku udah kerja kantoran, makanya penampilan aku udah rapi dan aku mau kemanapun pakai sepatu gak kayak kamu. Ya aku ikut seneng Fit kalau misalkan kamu sekarang udah kerja di kantor dan kamu udah berpenghasilan sendiri. Gak usah muji-muji, ujung-ujungnya nanti minta kerjaan. Aku juga bakalan minta kerjaan sama kamu. Aku cuma ikut seneng aja Fit kalau misalkan ada temen lama aku itu yang udah sukses sekarang. Ya semoga teman-teman yang lain sama seperti kamu Fit. Ya semoga aja habis ini kamu gak nyamperin aku ke rumah kemudian minta sumbangan, minta belas kasihan sama aku karena kamu udah tahu kondisi aku yang sudah mapan banyak uangnya. Biasanya modus-modus orang miskin seperti kamu ini seperti itu, muji-muji kemudian cari alamat aku dan minta sumbangan deh, ya kan? Segitunya itu kamu ya. Enggak kok Fit, aku gak bakalan minta sumbangan sama kamu. Lagian memang pernah ya, meskipun orang miskin dari dulu, aku pernah minta-minta sama teman-teman yang lain. Aku pernah minta duit, nggak pernah kan Fit? Ya, dari dulu kan nggak pernah ketemu, baru sekarang ketemunya. Hah? Enggak? Kamu gimana sih? Ya udah deh, terserah kamu Fit. Cuman aku cuma mengingatkan kamu Fit. Kalau misalkan sekarang kamu udah ngerasa itu kamu cukup, ya kamu nggak boleh merendahkan orang lain. Kamu gak berhak ya nasihatin aku. Jangan mentang-mentang kamu pakai sarung mau ceramain aku. Kamu sadar kamu siapa? Hah? Orang miskin sok nasihatin orang kaya seperti aku yang udah punya masa depan yang bagus. Orang kaya kan, Tempat, tau nggak? orang kaya kan juga manusia. Emang kamu nggak butuh orang lain meskipun kamu banyak duit. Enggak, aku gak butuh orang miskin seperti kamu. Malah kamu yang butuh sama aku, sama teman-teman yang lain. Nanti kamu minta pekerjaan. Terserah kamu David. Intinya aku juga nggak mau cari kehidupan di sini. Ya semoga kamu tambah sukses dan semoga sifat kamu hilang. Meskipun kamu gak doain aku udah sukses. Masalah sifat, ya aku seperti ini cuma sama kamu doang. Karena kamu gak selevel, tau nggak? Kalau aku sama rekan-rekan kerja ya harus jaga sikap dong. Gimana sih? Soal doain aku, doain diri sendiri udah gak becus.
Ya udah terserah kamu Fit. Ya udah, aku mau mana? Hah? pergi dulu Fit. Gitu ya. Semoga aja kita gak pernah ketemu lagi ya. Hah? Dengan kondisi kamu yang memprihatinkan seperti ini. Lama-lama aku. Bukannya dengan sok-sokan jadi orang. Hah? Aku bikin babak belur, kamu baru tahu orang sama. Udah, pergi sana. Udah, ngapain lagi? Aku pikir Bayu yang pintar dulunya sukses. Ternyata hidupnya memprihatinkan. Tapi Vivi mana ya? Jangan-jangan di sini kayaknya ada. Kamu baik? Kamu ngapain di sini Put? Nggak ada, aku cuma jalan-jalan aja. Kamu ngapain di sini? Aku nggak ngapa-ngapain di sini, aku cuma jalan-jalan aja Put. Oh gitu. Aku ngapain di sini? Iya nggak apa-apa, aku seneng aja aku bisa ketemu sama kamu di sini. Kita kan udah lama banget nggak ketemu dan aku seneng kita bisa ketemu lagi meskipun nggak sengaja kayak gini. Tumben kamu pagi-pagi udah bangun Put. Biasanya kan dulu kamu sering bangun siang Put, gara-gara malamnya kamu kerja. Masalah itu ya, aku udah berhenti jadi biduan sekarang, baik. Aku lagi cari pekerjaan yang mungkin lebih pantas buat aku. Ya syukur deh kalau kayak gitu. Kamu emang beneran mau cari kerjaan lagi? Iya, ini lagi keliling cari kerjaan tapi nggak ada pamflet buat lowongan kerjaan. Aku sekarang lagi istirahat aja sih. Ntar lagi lanjut kok. Kalau misalkan aku bantuin kamu, Emang kamu ada loker? ya aku kan orang miskin Put. Enggak gitu, Ya, maksud aku. barangkali ada temen aku yang lagi cari karyawan apapun yang penting halal kan? Iya, apapun. Entah itu jadi OB, bersih-bersih di tempat manapun aku juga mau kok. Yang penting itu halal dan nggak kayak kerjaan aku yang dulu. Ya, aku bakalan bantuin semisal memang ada lowongan Put. Kamu kenapa senyum-senyum terus sih Put? Oh iya, Nggak apa-apa. aku ganti nomor Put. Oh, kamu ganti nomor? Aku boleh minta nomor kamu nggak? Iya, boleh banget. Yaudah. Ini bukan chat kamu Put. Nah, bukan. Bukan, Bay. Kamu mau duduk? Udah, nggak apa-apa, aku udahin aja. Iya, Bukan udah. mau ribut. Oh iya. Kecuali kalau misalnya kamu udah jadi istri aku baru, aku boleh duduk di samping kamu. Emang harus gitu ya? Ya, aku cuma bercanda Put. Iya, udah. Aku kan udah ngasih nomor kamu. Nanti kalau emang ada, kamu bisa hubungin aku ya. Aku pasti banget kamu. Terus habis ini kamu kemana? Nggak ada sih, aku cari kerja aja. Ya udah. Aku pamit bentar ya, Bu. Mau kemana? Ada deh. Bentar. Iya udah. Apa aku buntutin aja ya? Dia lagi mau sholat kayaknya. Butuh banget ya perempuan yang bisa jadi istrinya. Baik, aduh. Baik, kamu di sini? Kamu ngapain di sini? Nggak tahu, aku tiba-tiba ada di sini aja. Kamu habis sholat ya? Kamu ngapain buntutin aku? Enggak, Bay. Kaki aku tiba-tiba jalan ke sini aja.
Mending kita cari tempat buat ngobrol. Aku masih ada yang mau diobrolin sama kamu. Aku juga banyak yang mau diobrolin sama kamu. Yuk. Duduk di sini ya, Put. Kita duduk di sini. Baik. Karena aku udah bilang, kamu buat nunggu di tempat duduk tadi. Ngapain kamu nyusulin aku ke sini? Aku pengen tahu kegiatan kamu aja. Ternyata menurut aku beruntung banget ya, Bay, perempuan yang bisa nikah sama kamu nanti. Kenapa kayak gitu, Put? Iya, secara agama kamu udah sempurna menurut aku. Kamu juga bisa membimbing perempuan kamu di jalan yang benar. Sempurna gimana sih, Put? Ya, ini kan cuma sekedar kewajiban aja. Ya, aku melakukan sebagai gimana mestinya aja. Tapi Bay, menurut aku jarang banget ada laki-laki yang sholat tepat waktu meskipun dia lagi di luar rumah. Banyak, Put. Cuman kamu nggak tahu aja. Soalnya kan temen-temen kamu kayak gitu. Ya udah, gini aja. Kamu masih berminat kan buat kerja dan ninggalin kerjaan kamu yang lama? Iya, aku udah serius banget. Niat aku udah mantep banget nih buat ninggalin pekerjaan aku yang dulu. Kalau kamu bisa bantu aku bisa. Aku malah seneng banget. Aku janji sama kamu, aku bakalan bantuin kamu. Dan ini belum sekarang deh buat aku ngomong. Nggak apa-apa. Kalau emang ada yang perlu diomongin, omongin aja. Ya, aku cuma ngerasa nyaman aja kalau misalkan bareng sama kamu, Put. Aku juga kangen banget sama kamu karena kita kan udah lama banget gak ketemu. Kenapa, Put? Nggak apa-apa. Aku salah yang ngomong kayak gitu. Enggak, Bay. Aku justru kaget banget. Aku seneng banget kalau kamu bisa ngobrol kayak gitu sama aku. Aku baru kali ini ya, Bay, ngobrol sama laki-laki kayak kamu. Biasanya yang ngobrol sama aku itu laki-laki yang selalu bawa alkohol. Udah, kita nggak usah bahas masa lalu kamu. Yang penting sekarang kamu udah mau merubah diri kamu, udah bersyukur banget. Baik, emang masih pantas ya perempuan kayak aku bisa dapet laki-laki yang kayak kamu? Put, aku ini bukan orang suci, Put. Sama aku juga seperti kamu. Cuman ya kita semaksimal mungkin buat memperbaiki. Dan aku juga seneng dengernya tadi pas kamu bilang udah ninggalin kerjaan kamu yang lama, udah lama banget. Dan sekarang kamu fokus sama kerjaan, mencari kerjaan yang lain. Tadi kamu bilang kalau nggak salah kamu punya hutang. Iya, Bay. Berapa hutang kamu? 50 juta. Aku juga mau nyicil utang itu. Makanya aku cari kerja sekarang karena keluarga aku hanya bergantung sama aku. Kamu gak usah khawatir, Put. Kamu pasti bakalan dapat uang dan kamu pasti bakalan bisa lunasin utang-utang kamu. Aku juga nggak mau, Bay, aku ngasih uang sama orang tua aku, tapi uang itu nggak halal buat mereka. Kenapa kamu gak minta aja, Bu? Aku kan udah nanya sama kamu tadi, emang masih pantas aku dapat laki-laki yang baik dan imannya kuat kayak kamu? Kalau misalkan aku ngelamar kamu mau buat jadi istri aku? Put, aku udah lama banget pendam perasaan ini mulai dari kita waktu masih SMA sampai sekarang. Gak ada perempuan lain yang aku suka. Dan setiap hari aku juga sering pikirin kamu.
Entah itu kebetulan atau enggak, tapi itu yang aku rasain. Aku nggak peduli masalah kesalahan kamu. Yang penting sekarang kamu benar-benar gak berubah. Kamu mau buat jadi istri aku? Aku malah grogi kayak gini sih, Bay. Kamu bercanda nggak sih ini? Ya, aku beneran. Asal kamu bisa ngebimbing aku jadi lebih baik, aku mau jadi istri kamu. Tapi aku orang miskin pun. Nggak masalah. Kita cari Karena bareng-barengnya. aku sayang sama kamu itu tulus, Bay. Bukan karena kamu orang kaya atau kamu orang miskin. Masalah rezeki kita bisa cari bareng-bareng kan? Aku bakal support kamu apapun pekerjaan kamu. Ya udah. Aku mau nunjukin sesuatu sama kamu. Dan aku bakalan ngasih tahu sesuatu. Ya udah. Sekarang kamu ikut aku. Iya, yuk. Ada Putri juga. Ini lagi. Hah? Putri juga. Put. Aku dengar kabar kamu jadi biduan ya. Bener Put. Iya. Banget sih masuk kamu Put. Jadi Masa joget-joget di depan di orang? sawer gitu ya. Joget dari panggung ke panggung gitu di Bener sawer banget. cowok-cowok gitu. Terus ini jadi apa nih tiba-tiba kayak gini? Mau ngaji kamu? Atau mungkin kamu habis diceramai sama orang ini? Tapi seimbang sih biduan kayak dia ketemu sama Bapak Ustadz. Banget. Aku udah berhenti kok dari kerjaan itu. Yakin. Hah? Terus dapat duit dari mana? Jadi ani-ani. Jadi simpenan sekarang. Atau gini aja deh, kamu ikut aku nanti malam. Hah? Aku ada job. Iya. Menghibur om-om dan hidung belang. Gimana? Marah. Hah? Pak Ustadz marah. Kamu gak usah marah deh. Kamu siapa di sini? Hah? Gak usah jadi pahlawan deh. Dia itu kerja, cari duit nafkahi orang tuanya. Ya bagus lah, meskipun kerjanya hina sih. Ya enggak? Kamu hati-hati ya. Gak usah marah kayak gitu dong, Aku dari tadi santai. udah sabar ya sama kamu. Ya lagian kenapa kamu yang marah? Kita kan ngatain yang sebelah kamu. Oh, bentar. Kalian pacaran? Aneh banget. Dia calon istri aku. Wow. Yakin? Oh, Pak Ustadz Pak Ustadz mau nikah bulan. Mau dikasih makan apa? Fit, kamu tadi bilang aku pengangguran. Kamu bilang aku miskin, aku masih bisa terima, Fit. Terus, kamu ngapain sih, Fit? Atau kamu gak ada kerjaan ya? Ya udahlah nggak apa-apa lagian yang dikatain mereka juga. Kan? Tuh kan. Tuanya aja Iya, nih, ih. masa kamu enggak? Hah? Udahlah, anak-anak dari zaman SMA udah tahu dia tuh siapa, udah ketebak gedenya, dewasanya jadi apa. Iya. Emang kalian Kamu juga. Kalian ngerasa orang bener di sini? Emang Yang jelas Emang kita orang bener. nggak jual diri demi uang, tau nggak? Lihat TV. Hah? Iya. Udah kerjanya maaf. Gak ada harganya banget jadi cewek. Penyanyi kayak gitu, Fit. Gitu ya. Oh iya, kamu nggak tahu aja sama dunia kayak gitu. Udah deh, Kamu tuh kalian ngaji nggak usah- doang setiap nggak hari usah ya kan? banyak ngomong. Aku dari tadi udah sabar sama kalian. Iya Pak Ustadz. Mending Maaf, sekarang Pak Ustadz. kalian pergi dari sini sebelum kesabaran aku habis. aku ada urusan dan kamu jangan deket-deket sama mobil ini. Ih, iya. Kenapa kalau aku deket-deket sama mobil ini? Ini mobil pacar aku. Kamu? Siapa? Iya lagian kamu nanya juga Aku nggak bakalan cerita sama tahu. kamu penting, kamu juga nggak bakal kenal. Mending kalian berdua deh yang pergi. Arif maksud kamu? Kok dia tahu sih? Ya semua orang tahu. Arif, Hah? iya sih. Arif kan orang- kerja di kantor besar di kota ini. Atau dia pernah ngelamar kerja ke Arif tapi ditolak. Bisa Ya, jadi. ya nggak mungkin. Gayanya aja kayak gini. Kalian Itu dia, sayang. Nah, itu Arif. Arif. Ya. Sayang, ini David, ini Windy. Terus ini nggak penting banget sih. Bener banget. Mendingan Udah kalian di situ berdua pergi daripada mengotori pandangan Pak Arif. Ya, Pak Arif ini orang penting, manajer di kota ini, tau nggak? Hah? Mohon maaf dan yang lebih penting kayaknya Pak Soalnya dia itu pemilik perusahaan.
Saya hanya dikasih mandat atau tanggung jawab untuk mengelola semua bisnis yang dimiliki. Pak Arif, meskipun orang baik, jangan suka mengangkat derajat orang miskin dong. Arif, apa sih maksudnya? Ini serius. Arif, bos Ini, kamu yang kamu bawa ke sini tuh siapa? ya seperti yang saya bilang tadi, saya kesini sama bos saya dan beliau adalah bos. Hah? Serius kayak. Ya Pak Bayu. Kalian tuh gimana sih? Ya, aku Kok nggak bilang sih kalau dia? Nggak tahu. Sorry ya, Rif, kali ini aku harus ikut campur sama urusan pribadi kamu. Kamu putusin pacar kamu, atau kamu berhenti kerja. Iya nggak boleh Jangan kayak dong. gitu dong. Ya jangan Nah, dong, kamu kok ikut campur hubungan orang sih. Rif, kita mau nikah loh. mendingan kita minta maaf deh. Iya. Iya. Oh, baik. Ya kan kalian yang Aku minta ngerjain maaf semua. banget. Kamu mau hidup sama perempuan mulutnya yang nggak pernah dijaga seperti ini? Mas Arif. Mohon maaf atas kelakuan teman-teman saya dan Teman-teman. saya lebih milih kerjaan saya. Bu. Ih, jangan dong. Ya, Ini seandainya tuh gara-gara saya kalian. dipecat dari Kita. perusahaan tempat saya bekerja, pastinya kamu juga bakal mutusin saya. Vi, ayo minta maaf, Vi. Ih, kamu tuh cari gara-gara deh. Aku Udah sih. Vi. Aku minta maaf deh. Arif, semua perkataan aku. Aku bisa laporin kamu, Fit. Jangan dong. Kamu udah membuat fitnah dan mencemarkan nama baik Putri. Aku bisa laporin nih kalian bertiga. Kalau aku mau. Baik. Ya aku terserah Putri. Kalau Putri maafin kamu, ya itu urusan Putri. Aku minta maaf ya. Ya kan aku dulu pas waktu kamu sekolah aku suka bantu kamu nganterin orang tua kamu. Udahlah, Bay, nggak apa-apa. Lagian semua orang pasti punya salah kan. Asal dia nggak berbuat kayak gitu lagi, aku maafin. Kenapa malah aku yang diingetin sama kamu sekarang ya? Jadi, Ngapain kamu masih di sini? ya udah deh. Saya sekali lagi mohon maaf atas kelakuan teman-teman saya tadi. Pak. Saya nggak nyangka kalau mereka bakal memperlakukan Pak Bayu. Aku juga minta maaf ya, Rif. Karena ya aku harus ikut campur hubungan kamu. Yang pertama, aku mau kenalin kamu sama seseorang. Ini namanya Putri. Dia itu dari SMA emang baik sama aku. Dan aku udah ngelamar dia tadi, aku udah lama nggak ketemu. Dan wanita yang selama ini aku ceritain sama kamu ini orangnya, Rif. Sekarang aku udah ketemu secara nggak sengaja dan aku udah ngelamar dia. Ya, kalau Pak Bayu butuh bantuan saya atau mempersiapkan semua, nanti saya siapkan semuanya dan saya punya kenalan beberapa wedding organizer untuk ya membantu Pak Bayu nanti. Ya semuanya terserah Putri. Dan aku minta maaf. Seperti itu. Iya, aku minta maaf sama kamu karena tadi aku udah gak jujur sama kamu, Put. Ya ini keadaan aku yang sebenarnya. Di semua perusahaan aku udah ada yang bertanggung jawab termasuk Arif. Makanya aku mau lamar kamu dan aku udah janji sama kamu aku bakal bantuin kamu. Ya, itu pun kalau kamu masih berminat buat nikah sama aku, Put. Ya, tadi kan aku juga udah bilang, yang dapat laki-laki kayak kamu tuh susah banget, Bay. Pasti aku juga bersyukur banget aku bisa dapat suami kayak kamu. Ya udah, kamu persiapkan semuanya, Arif. Sekarang kamu anterin aku dulu bareng sama Putri. Seperti yang pernah kau